Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Balik lagi bersama saya Steve Dul Austin. Pada video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Sniper Legacy tahun 2014. Oke lah dulur, tanpa panjang lebar lagi kita langsung saja ke filmnya. Shit, man. Film diawali dengan seorang pria yang bernama Simpson. Terlihat ia sedang mengobrol dengan salah seorang marinir. Sedikit informasi, Simpson adalah seorang mantan marinir Amerika Serikat. Namun setelah ahli kejiwaan mengetahui bahwa dirinya mengidap penyakit mental PTSD, hal ini membuat Simpson diperlakukan tidak baik oleh rekan sesama prajuritnya. Hal ini membuat Simpson mempunyai dendam dan membunuh semua para marinir Amerika Serikat. Kemudian di saat Simpson sedang mengobrol dengan salah satu marinir, ternyata ada sebuah senapan di atas gedung yang sedang membidik mereka berdua. Namun ternyata itu adalah sebuah sniper milik Simpson yang sudah dia rancang dan dikoneksikan menggunakan handphone miliknya. Dan seketika Simpson pun langsung menembakkan sniper itu yang ia bidik menggunakan handphone kepada sang marinir sampai marinir tewas di tempat. Scene beralih ke negara Syrian. Di sana terlihat Brandon dan Kopral Mango sedang membidik menggunakan senapan. Di sisi lain ada dua orang prajurit lainnya yang bernama Gris dan satu prajurit lainnya. Mereka berempat ternyata tengah menjalankan sebuah misi untuk menembak para prajurit Suriah yang sedang membawa narkoba di dalam mobil mereka. Namun ternyata tembakan dari Gris meleset kepada sasaran. Hal ini membuat tentara Suriah mengamuk dan mengetahui keberadaan mereka. Pertempuran pun tidak terhindarkan sampai akhirnya tentara musuh berhasil menembak kepala salah satu teman Gris. Akhirnya musuh pun berhasil melarikan diri menggunakan mobilnya. Scene beralih ke pangkalan militer Amerika Serikat. Di sana terlihat Brandon sangat marah kepada Mayor Bidwell dikarenakan dia telah memberi misi yang menargetkan musuh satu orang. Selain itu, Brandon juga marah kepada Mayor Bidwell atas kematian temannya karena terkena tembakan. Hal ini membuat Brandon memutuskan untuk keluar dari marinir Amerika Serikat dan ia tidak akan bergabung lagi bersama mereka. Scene beralih ke Santorini Island. Di sana terlihat Mayor Bidwell sedang bertemu dengan atasannya yaitu sang kolonel. Mereka terlihat sedang membicarakan penembakan yang sering terjadi kepada para marinir akhir-akhir ini. Selanjutnya, obrolan pun berlanjut di sebuah restoran seafood, di mana mereka terlihat merencanakan untuk memburu si penembak jitu yang membunuh para marinir Amerika Serikat tersebut. Kolonel juga menjelaskan bahwa si penembak jitu misterius tersebut sudah membunuh seseorang marinir handal yang bernama Thomas Beckett. Sekedar informasi, Thomas Beckett adalah ayah dari Brandon dan Thomas Beckett merupakan penembak jitu yang sangat handal. Mayor Bidwell yang mengetahui bahwa Thomas Beckett sudah ditembak mati oleh si penembak jitu misterius. Hal ini membuat Mayor Bidwell marah dan merencanakan untuk mencari dan membunuh si penembak jitu misterius tersebut. Dan ternyata penembak jitu misterius itu adalah mantan marinir Amerika Serikat yang bernama Simpson, yang pada scene awal tadi dia sudah menembak seorang marinir menggunakan handphone. Scene beralih ke sebuah bar. Di sini terlihat Brandon dan Kopral Mango sedang mengobrol perihal pengunduran diri Brandon dari prajurit Amerika Serikat. Di sini dia juga menjelaskan alasan dia sekarang menjadi seorang penembak jitu. Alasannya, beberapa tahun lalu di saat Brandon mempunyai misi di Republik Kongo, teman-temannya semua tewas dalam misi. Hal ini membuat Brandon mempunyai motivasi untuk menjadi seorang penembak jitu. Di saat obrolan mereka berdua berlangsung, ternyata di sana terlihat ada Gris yang sedang marah kepada Brandon, dikarenakan Gris tidak mau Brandon keluar begitu saja dari prajurit Amerika Serikat. Gris berkata mereka masih mempunyai misi. Maka dari itu Gris memaksa Brandon agar tidak keluar dari prajurit Amerika Serikat. Namun setelah perdebatan itu terjadi, Gris dan Brandon pun mengalami perkelahian yang membuat semua penghuni bar keluar. Selanjutnya Brandon dan Kopral Mango pun melanjutkan obrolan mereka berdua di luar bar.
Di sini terlihat Brandon menceritakan masa lalunya, dan Kopral Mango pun sedang menceritakan masa lalunya. Di sisi lain, ternyata Brandon juga menceritakan kepada Kopral bahwa dia sedang mencari ayahnya, yaitu Thomas Becket, di mana Thomas Becket sudah tewas dibunuh oleh Simpson. Dia yakin bahwa ayahnya tersebut belum tewas di tangan Simpson. Keesokan harinya, di sini terlihat Mayor Bidwell sedang mengobrol dengan Brandon perihal sebuah misi yang akan dia laksanakan, yaitu misi untuk memburu penembak jitu yang bernama Simpson, di mana dia sudah membunuh para anggota marinir yang lainnya termasuk Thomas Becket. Namun sayangnya, Mayor Bidwell tidak bisa mengajak Brandon untuk terjun ke misi tersebut. Namun dikarenakan Simpson sudah membunuh ayahnya, hal ini membuat Brandon merasa dendam dan berencana akan pergi ke misi tersebut tanpa sepengetahuan Mayor Bidwell. Akhirnya Brandon pun diam-diam keluar dari selnya dan pergi keluar untuk memburu Simpson. Scene beralih ke pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di negara Suriah. Di sini terlihat Mayor Sophie akan memberikan arahan kepada Mayor Bidwell, Kopral Mango untuk melakukan misinya tersebut. Di sisi lain, ternyata Brandon yang sedang ikut menyelinap ke Suriah sudah sampai di negara Suriah. Kemudian Mayor Sophie yang sedang memberikan pengarahan, dia pun mengatakan kepada semua prajurit untuk membunuh kartel narkoba dari Suriah. Sedikit informasi, kartel narkoba ini dilindungi oleh prajurit terbaik. Pada pukul 6 malam, kartel narkoba tersebut akan segera melakukan transaksi narkoba. Untuk mencegah transaksi narkoba tersebut, Mayor Sophie memerintahkan semua prajuritnya untuk membunuh semua anggota kartel tersebut sampai tewas. Selain itu, ternyata prajurit Amerika juga sudah memasang sebuah alat real time HD audio untuk merekam aksi transaksi para kartel narkoba tersebut. Kemudian di saat semuanya sudah siap di posisi masing-masing, akhirnya target pun datang. Di sana terlihat Mayor Bidwell sedang bersiap dengan senapannya, dan Mayor Mango beserta satu prajurit yang lainnya sedang bersiap juga membidik para kartel narkoba tersebut. Stay frosty, Viper 2. Safety's off. Di sisi lain, ternyata di sini terlihat Brandon sudah sampai di dalam misi itu tanpa sepengetahuan Mayor Bidwell. Di sana terlihat Brandon sedang membidik para kartel narkoba. Namun di saat mereka tengah bersiap di posisinya, salah satu prajurit Amerika mengeluarkan suara dari radionya. Hal ini membuat para kartel narkoba pun mengetahui keberadaan mereka dan langsung menembaki mereka. Akhirnya dari sini tembak-menembak pun tidak bisa dihindari. Di sini terlihat banyak dari kartel narkoba yang terkena tembakan dari prajurit Amerika. Namun di saat tembak-menembak itu terjadi, di sini terlihat Brandon membantu prajurit Amerika dengan bidikannya secara diam-diam. Selain itu, seorang penembak jitu dari pihak musuh berhasil menembak salah satu prajurit Amerika sampai tewas. Singkat cerita, akhirnya mereka pun berhasil memenangkan perang tersebut dan berhasil membakar mobil sang kartel narkoba. Namun di saat perang berhenti, tiba-tiba ada seorang penembak jitu misterius yang menembak tepat di dada sang mayor. Dan ternyata penembak jitu tersebut adalah Simpson. Ternyata Simpson lah yang sudah memancing mereka semua untuk datang ke tempat tersebut, dan Simpson akan menembaki semua prajurit Amerika Serikat karena dendam yang sudah dia rasakan selama ini. Namun di sisi lain, di saat Simpson akan menembak Brandon, tiba-tiba ada seseorang yang langsung menembak tangan kirinya. Ternyata penembak tersebut adalah Thomas Becket yang merupakan ayah Brandon, yang mana dikabarkan selama ini sudah mati.
Sementara itu, Simpson yang sudah terkena tembakan di bagian tangannya pun pergi dari tempat tersebut dan dia lalu dikejar oleh Brandon masuk ke dalam hutan. Akhirnya Beckett, Mayor Bidwell, dan Kopral Mango ikut masuk ke dalam hutan untuk mengejar Simpson dan akan menangkapnya. Di saat mereka bertiga berburu Simpson, mereka bertiga dari sini memutuskan untuk berpencar saja agar memudahkan pencarian. Namun di saat berpencar, Kopral Mango dikejutkan oleh seorang penembak jitu wanita yang sudah membunuh temannya. Tembak menembak antara dua wanita handal tersebut pun terjadi. Namun akhirnya pertarungan tersebut berhasil dimenangkan oleh Kopral Mango dengan menembakkan beberapa peluru ke bagian dada musuhnya tersebut. Sementara itu, Mayor Bidwell dikagetkan oleh si kartel narkoba dari Suriah yang tiba-tiba menyerangnya. Namun akhirnya Bidwell berhasil menangkap segerbong narkoba dan mengikatnya. Di sisi lain, Brandon ternyata tengah bertemu dan bertarung dengan Simpson. Namun pertarungan antara Brandon dan Simpson akhirnya dimenangkan oleh Simpson. Simpson pun menghajar wajah Brandon sampai babak belur menggunakan senjatanya, dan Simpson pun pergi melarikan diri. Di saat Brandon terkalahkan, akhirnya ayah kandungnya yaitu Thomas Beckett langsung menghampirinya. Brandon yang mengetahui bahwa ayahnya sudah mati, ia pun terkagetkan dengan kehadirannya, dikarenakan dia tidak menyangka ternyata ayah kandungnya selama ini masih hidup. Selanjutnya, mereka berempat pun akhirnya berkumpul kembali dan akan mengejar Simpson menggunakan truk milik Grace. Scene beralih ke sebuah kapal menuju Yunani, di mana mereka berlima sedang membicarakan siapakah Simpson sebenarnya. Thomas Beckett pun menjelaskan kepada mereka bahwa Simpson adalah salah satu temannya dulu saat dia masih menjadi marinir. Diketahui Simpson diperlakukan tidak baik oleh semua rekan kerjanya dikarenakan dia mempunyai penyakit mental yang bernama PTSD. Hal ini membuat Simpson keluar dari marinir Amerika Serikat, dan untuk membalaskan dendamnya, dia memburu para marinir dan prajurit Amerika Serikat. Keesokan harinya, Brandon dan ayahnya tampak sedang berbincang mengenai hobinya masing-masing. Dan Beckett pun memberikan senapan laras panjang miliknya kepada anaknya tersebut. Scene beralih ke Santorini Island, di mana mereka berlima akan menemui sang kolonel. Pertemuan mereka berlima untuk memancing Simpson supaya datang ke tempat itu. Sementara itu, Mayor Bidwell, Brandon, Grace, dan Kopral Mango bersiap-siap di atas bukit menunggu Simpson datang. Untuk memancing Simpson, di sini mereka menggunakan Beckett untuk jadi sasaran dia. Dan betul saja, di saat Beckett dan sang kolonel bertemu dan mengobrol, tiba-tiba si kolonel mendapatkan tembakan tepat di bagian tangannya. Dan penembak tersebut yaitu Simpson. Selain itu, ternyata Simpson juga menembaki para penjaga yang lainnya hingga mereka semua tewas. Namun di saat Mayor Bidwell menembak Simpson, dikarenakan jarak yang cukup jauh, tembakan itu meleset dan membuat Simpson pergi melarikan diri. Selanjutnya, Grace pun mengejar dia ke atas bukit. Namun di saat Grace ingin menangkap Simpson, Simpson sudah bersembunyi dan menyergap Grace dari semak-semak. Brandon yang mengetahui hal itu, awalnya dia akan menembak Simpson. Namun jarak pandang Brandon terhalang pepohonan. Tentu saja hal itu membuat Simpson mengeluarkan peluru dari pistolnya dan langsung menembak Grace hingga tewas. Di sisi lain, ternyata Simpson sudah menyiapkan sniper yang dikoneksikan dengan handphonenya seperti di scene awal tadi. Baku tembak antara Simpson dan Brandon pun terjadi.
perkelahian antara Simpson dan Brandon pun terjadi lagi. Dan lagi-lagi dimenangkan oleh Simpson. Namun ternyata di sisi lain Beckett sudah berada di atas bukit dan mengatur sniper buatan Simpson. Di saat yang bersamaan Beckett langsung menembak lengan kanan Simpson sampai putus. Dan dia juga berhasil menembak Simpson tepat di bagian kepalanya. Setelah Simpson tewas, akhirnya pertarungan dimenangkan oleh Brandon dan yang lainnya. Sedangkan Beckett yang sudah menyelamatkan anaknya tersebut, dia langsung pergi dari pulau itu. Scene beralih keesokan harinya. Ternyata sang kolonel yang mendapatkan tembakan dari Simpson tadi, ternyata dia selamat dan mengalami luka di bagian tangannya saja. Oke dulur, dan film ini pun udahan bor. Nah itulah dulu seluruh cerita film Sniper Legacy tahun 2014. Jika ada kesalahan maupun saran silahkan tulis di komentar. Sekian dari saya Steve Dawson unjuk diri dan mengucapkan terima kasih.